menyelesaikan orang yang ada di atas. Oke? Saya harapkan itu para moderator. Oke, supaya saya satu orang yang tidak enak tolak orang yang sudah ada di atas. Karena itu, Roland, saya kasih kawannya 2 menit, 3 menit, pertanyakan di sini. Supaya jangan, tidak enak kalau sudah di atas. Romo, saya izin Romo, ada pamit ya beberapa Romo. pertanyaan tapi mungkin cuma satu saja karena Ya. salam dari Surabaya dari paroki Gembala yang baik. Oke. Jadi saya mau Kalau tanya gembala yang baik SPD punya tidak? pas di sini Romo paroki ini Romo Aji. Sana untuk Romaji di samping Iya, provinsial ya. baik Romo ya. Romaji dulu dia di Bekasi, Oh iya, dia iya. di Arnoldus dulu. Oke. Ini ada 3 Romo Aji, Romo Cui yang dari Cina sama yang baru Romo Coin. Tidak, yang Aji saya kenal. Setelah Iya, dari dia dulu mantan misionaris di Brasil kan? iya. Ya, ya. Baik, Romo ya. Saya mau tanya satu. Saya dulu sudah beberapa tahun lalu anak saya meninggal di waktu 7 bulan di dalam kandungan. Ini pertanyaan dari istri sebenarnya dia ada titip. Nah, kebetulan kan belum waktu itu kan belum dibaptis karena meninggal di dalam kandungan 7 bulan itu. Nah, kemarin saya sama istri sempat berpikir bagaimana kalau kita bikin misa arwah buat anak saya. Nah, itu bagaimana Romo? Karena anak saya kan belum sempat dibaptis. Nah, bagaimana dengan kalau saya rencana ada mau buat misa arwah? Tapi kalau doakan ya ikut pengajarannya yang saya sudah dengar beberapa kali dari Romo, kita berdoa untuk orang-orang kudus itu 2 orang kudus itu selalu memang kuat ininya ya. Mereka juga berdoa ke Tuhan untuk kita. Jadi saya mau bertanya apakah itu bisa saya persembahkan misa arwah untuk anak saya itu, dan tambahan lagi karena saya juga dulu keluarga itu dari papa saya ada yang non Katolik ya, ada yang Muslim ya. Nah tapi saya juga bagaimana kalau berdoa dan mempersembahkan misa arwah untuk mereka apakah bisa Romo? Nah itu dulu pertanyaan saya. Oke, ini penting sekali. Yang pertama, berdoa adalah tugas dari semua orang. 1 Timotius 2 ayat ke 1. 1 Timotius 2 ayat 1. Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Oke, sekarang bagaimana dengan anak-anak? Gereja mengatakan serahkanlah kepada kerahiman ilahi, dan Yesus bilang biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Matius 19 ayat 14, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Lanjut Friska, lanjut. Saya butuh cepat, saya Oke, butuh oke. cepat. 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Dalam pengertian itu. Karena itu saya buka dulu di kalau tidak salah KBK 1261. Sebentar. Kita lihat dulu proses bagaimana kalau anak-anak yang mati tanpa pembaptisan. Oke. Yang meninggal maaf. 1261 sebentar ya, minta maaf teman-teman. Di mana ke iman Katolik tadi? Oke, ini iman Katolik 1261. 1261. Anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan gereja kepada belas kasihan Allah. Seperti ia lakukan pada ritus penguburan mereka. Belas kasihan Allah. Ingat, ritus penguburan mereka. Kita masih bisa muat misa, ritus penguburan dalam misa untuk mereka, oke? Belas kasihan Allah yang benar, yang besar, yang menghendaki agar semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Ini penting sekali. Kristus penyelamat semua orang. Iya, kalau tidak Kristus penyelamat. Engkau masih di Timotius tadi, Friska? Ayat 4-nya, Kristus penyelamat semua orang. Baca dari ayat 3. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Juru selamat semua orang. Cinta Yesus yang lemah lembut kepada anak-anak yang mendorongnya untuk mengatakan, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Ingat tadi Matius 19 ayat ke-14 atau Markus 10 ayat 14. Kalau ini bahaya, kacamata kalau tidak pakai bahaya sekali. Membenarkan kita untuk berharap bahwa anak-anak yang mati tanpa pembaptisan ada satu jalan keselamatan. Gereja, ingat, gereja meminta dengan sangat kepada orang tua agar tidak menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Yesus melalui anugerah pembaptisan. Dalam pengertian. Yang pertama kita lihat bagaimana posisi anakmu dalam konteks magisterium, oke? Ajaran gereja dan kitab suci. Yesus bilang, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Dan gereja mengatakan, serahkan itu kepada kerahiman ilahi. Sekarang pertanyaanmu penting sekali. Apakah kita bisa mendoakan membawanya dalam misa? Bukan soal supaya mereka dibangkitkan dalam pengertian kita. Tetapi ingat dan berdoa untuk orang mati adalah pikiran yang suci dan mursi. 2 Makabe 12 ayat 44 dulu. Harapan akan kebangkitan. Maka membuat engkau berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal. 2 Makabe 2 Makabe 12 ayat 44. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Tahan dulu. Jika tidak ada harapan akan kebangkitan dari orang mati, maka percumalah mendoakan orang-orang yang telah mati. Lanjut. Mendoakan orang mati adalah tanda bahwa engkau punya harapan akan kebangkit. Lanjut. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursid dan saleh. Dari sebab itu, kata kunci. Yudas apa? Yudas ingat. Ingat. Yudas ingat bahwa mendoakan orang mati yang telah dijelaskan itu adalah pikiran yang mursik dan Saleh. Roland, satu tentang harapan akan kebangkitan. Yang kedua adalah ketika kita mengingat adalah pikiran yang mursik dan saleh. Karena itu, dua alasan ini, karena itu Yudas buat apa? Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu. Dan untuk satu dua orang atau untuk semua orang? Semua. Teman-teman, ingat peperangan masa lalu, kalau dia kalahkan suatu bangsa, suatu suku, semua yang di sana diapakan, Roland? Mau anak-anak ke, mau besar ke, mau apa dikan? Teman-teman yang RK punya apa, yang room yang tulis-tulis itu kita anatemakan mereka semua, oke? Saya tidak suka. Kamu tukang gosip. Tukang gosip itu seperti teroris. Dia taruh bom, dia pergi, dia tertawa. Hihihi, orang lain yang mati. Tolong tidak usah di sini. Begitu. Kau buka kau punya room, kau gosip kau room tuh, daripada kau datang ke sebuah room. Oke, lanjut dulu Ginting. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Saudaraku, itu untuk orang yang besar. Ingat bahwa ketika kita mengadakan intensi misa untuk anak kita yang meninggal, kita telah menyerahkan kepada kemurahan Allah walaupun belum dibaptis. Tetapi mengingat mereka adalah pikiran yang mursik dan saleh. Karena itu kita mendoakan mereka. Roland, engkau bisa mengerti? Iya, Romo. Ya.
Itu juga biasanya bukti bahwa engkau punya relasi, engkau punya anak. Engkau ingat, bukan hanya dalam ingatan itu. Di situ Yudas bilang, ingatlah dalam doamu. Itulah pikiran yang mursik dan saleh. Maka dia menyuruh untuk melakukan korban. Itu besar ya, macam korban bakaran dan korban sili, apa semua yang ada di bait suci Yerusalem. ya Romo. Yep. Biasanya saya beberapa teman-teman saya kan biasanya buat misa arwah khusus di gereja untuk keluarganya, papanya atau mamanya yang sudah meninggal. Nah ini saya kalau untuk anak saya yang belum dibaptis bisa juga ya Romo ya. Saya buat Janganlah, makanya tadi tanda bahwa engkau mengingat dia dalam doamu adalah pikiran yang suci dan mursik. Seperti Yudas menyuruh mempersembahkan itu korban di Yerusalem. mengerti Romo ya. Ya, Oke. siap. Oke. Kalau Tapi kan- untuk keluarga saya yang bukan Katolik Romo. Doakan semua orang yang meninggal. Ingat ketika terjadi peperangan itu, ada golongan Saduki, ada golongan ini, golongan itu yang tidak percaya kebangkitan. Di situ Yudas bilang, persembahkan untuk semua yang meninggal. Baik. Iya. Ingat, di orang Israel punya golongan Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Makanya ketika mereka bertanya kepada Yesus, perempuan ini yang menikah dengan 7 orang tanpa meninggal keturunan, ketika di surga kalau ada kebangkitan, dengan laki-laki mana dia akan menikah? Bisa mengerti? Yesus bilang tidak, mereka hidup sebagai malaikat di sana. Iya. Ini golongan ekstrim Yahudi loh, Saduki, yang tidak percaya kebangkitan. Di situ dikatakan Yudas Makabeus, doakan untuk semua orang atau untuk satu orang yang percaya saja? Untuk semua. Untuk semua, urusan Tuhan mau taruh dia di mana, oke? Baik Romo. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Yuk. Romo. Iya. Saya masih ada beberapa pertanyaan tapi nanti Tapi besok-besok. saya sudah lewat makan siang, tidak enak. Terima kasih ya. banyak. Terima kasih banyak Romo. Yuk. Salve. Terima kasih. Yo, mantap. Terima kasih Ginting, terima kasih Kamen, De Gea, terima kasih untuk Valentinus yang sudah turun. Minta maaf. Tahan pukulannya teman-teman ini demi kebaikan kalian dan juga kebaikan bersama. Jadi kalau Ginting salah di situ, Valentinus keliru di situ, tahan pukulan. Bukan karena marah ya, ini tanda kasih, oke? Tanda yang ku kasih, ku hajar dan ku tegur. Itu juga bukti bahwa bagian dari perjalanan untuk ini. Karena tidak mudah ya teman-teman. Tidak mudah, saya juga kadang keras dengan diri saya sendiri dan disiplin. Biblis itu bukan hanya untuk karena supaya orang lihat, dia tahu, tidak. Karena jangan main gila dengan kitab suci. Karena apa? Amsal bantu dulu 30 ayat 5-6. Barang siapa menghilangkan sedikit, menambahkan saja, sudah dikatakan pendusta. Kita tutup dengan Amsal 30 ayat 5 dan 6. Amsal 30 ayat 5 dan 6. 5 dan 6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Karena itu ada yang tambah kata dan, kata ini tegur. Kenapa? Ibrani 12:13. Firman itu lebih tajam dari Ibrani 12:13. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan seseorang pun tidak dapat melihat Tuhan. Sekarang engkau turun kekudusan oleh firman Tuhan, dan karena firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 2 ayat 4. Coba mata. Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka. Bukan. Bantu dulu teman-teman. Aduh. Ibrani. Saudara saya kalau sudah lupa 3 ayat 4. Tadi 3 ayat 4 apa? 2 16 apa?
2:16. 4:16. 4:16 ya. Oh ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian Bantu dulu. Teman-teman kadang kecil lapar begini. Tadi berapa yang kau baca tadi Ibrahim berapa? 4:16 Romo. 4 tidak. 2:14 sudah baca kan? Oh, 4:12 ya. 4:12. Sebab 4 tadi sampai 4:12. Oke. iya, 4:12. Ya, 4:12. sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sebab itu firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan ingat, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Dan kita dikuduskan oleh apa? Yohanes 17 ayat 17. Yohanes Baca kitab 17. suci, baca firman Allah, perdalami. 17. Yohanes 17 ayat 17. Kamu dikuduskan oleh apa? Oke. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Turun ke Yohanes 15 ayat 3. Yohanes Baca 15 kitab suci teman-teman, belajar. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Baca kembali. Tinggallah. Baca tadi. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mazmur 119 ayat 9. Bagaimanakah orang muda menjaga kekudusannya? Dengan apa? Katolik malas baca kitab suci. Mazmur 109 119 atau 119 ayat 9 yang tambah-tambah di situ. 19 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jangan lupa ayat 11-nya. Jangan lupa orang muda belajar kitab suci, belajar firman. Baca Ayat kitab 11. suci malas semua. Mereka yang ex-Protestan, ex-Islam, ex-agalami baca lebih banyak kitab suci daripada kita yang Katolik dari lahir. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bagaimana kau tahu dia janji kalau tidak buka kitab suci? Dan Matius 4 ayat 4. Manusia tidak bisa hidup dari roti, tapi dia setiap firman. Karena itu penting sekali. Ingat, meja sabda, meja ekaristi. Yesus telah menetapkan dua yang memberikan hidup itu. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan yang tertulis, oke? Yang saja, oke? Firman yang keluar dari mulut Allah. Yang dari mulut Allah itu, kalau semua ditulis, tidak ada satu buku yang bisa memuatnya. Ingat itu. Banyak Katolik yang tidak mau sentuh kitab suci. Parsutir dia punya kitab suci itu dari hari pernikahan, tidak pernah buka sama sekali. Suatu hari, seorang imam dia pergi makan undangan di satu keluarga. Mereka memberikan kepada pastor ini senduk yang mereka beli di Roma. Karena senduk itu dipakai dan garpu diberikan kepada tamu yang lain, hanya tamu-tamu spesial. Dan setelah makan,
Romo itu menyelipkan sendok kecil, sendok yang postre punya yang tentang ada di sini kalau makan di Kolombia makan resmi ada sendok, pisau, garpu dan sendok kecil untuk yang namanya itu untuk makanan terakhir. Yang sendok kecil ini Romo sembunyikan di dalam kitab suci. Tahun berikutnya Romo pergi lagi ke rumah yang sama. Lalu istrinya tanya, Romo, tahun lalu ketika kami undang Romo makan itu, kami pasang di situ sendok garpu pisau dan sendok kecil. Ku cari namanya di sini. Tetapi ketika selesai makan, sendok kecil itu kami tidak temukan. Romo bawa kah? Romo bilang begini, saya tidak pernah bawa sendok itu. Sendok itu saya selipkan di kitab suci yang kalian punya. Artinya selama 1 tahun kalian tidak pernah baca kitab suci. Selama 1 tahun kalian tidak pernah buka kitab suci. Coba kalian pergi buka. Ketika mereka buka ternyata sendok kecil itu ada di dalam kitab suci. Ini yang sama dengan orang-orang Katolik. Mereka punya kitab suci itu. Lebih banyak debu, dibersihkan tapi tidak pernah dibuka. Jangan sampai sendok itu ada di dalam Alkitab yang kalian miliki di rumah dan kalian tidak pernah buka. Tuhan memberkati. Bapak Saudara Kudus, amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo. Yuk.